Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sorofa, NIM 2010411108. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi manajemen saham dan kebijakan dividen. Pengertian saham. Menurut Ciptono, Darmaji, dan Hendy M. Fakhrudin, kedua ahli ekonomi di atas menerangkan bahwa pengertian saham adalah surat bukti atau tanda bukti kepemilikan individu atau instansi pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Saham tersebut memiliki bentuk lembaran surat berharga yang berisi bahwa pemilik dari surat berharga tersebut adalah pemilik perusahaan yang mengeluarkan surat berharga. Kemudian kedua, jenis-jenis saham. Saham dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis saham berdasarkan kemampuannya. Yang kedua yaitu jenis saham berdasarkan kinerjanya. Jenis saham menurut kemampuannya yaitu pertama ada saham biasa. Yang kedua ada saham preference atau preference stock. Kemudian contoh atau jenis saham berdasarkan kinerjanya yaitu ada pertama blue chip stock, kedua ada income stock, ketiga ada growth stock, keempat ada speculative stock, kelima ada cyclical stock, keenam ada emerging growth stock, ketujuh ada defensive stock. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 2010411101. Saya akan menjelaskan materi bagian manfaat dan keuntungan saham. Salah satu manfaat utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek. Bagi para investor yang memanfaatkan sahamnya sebagai investasi jangka pendek, biasanya mengharapkan adanya capital gain dari selisih harga jual dan harga belinya. Hal tersebut tentu berbeda dengan mereka yang menggunakan saham sebagai instrumen jangka panjang karena mereka akan lebih rutin membeli ataupun menabung uangnya untuk membeli saham. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor yang melakukan investasi saham, yakni A. Capital gain adalah profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga belinya. Setiap investor saham nantinya akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran nilai saham yang sudah disetorkannya. B. Dividen. Dividen adalah nilai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembagian dividen tunai dari suatu emiten. Dividen adalah pendapatan tambahan yang bisa diraih oleh investor jika mereka membeli saham dari emiten yang memiliki performa pendapatan yang bagus. Resiko investasi saham. Yang pertama, resiko likuidasi. 2. Tidak ada pembagian dividen. 3. Investor kehilangan modal. 4. Saham delisting dari bursa. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Sahrani, NIM 2010411106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang cara kerja saham dalam memberikan keuntungan. Sederhananya, pemilik modal sama dengan pemilik perusahaan. Jadi, ketika perusahaan itu untung, maka keuntungan tersebut juga akan bisa dirasakan
oleh pemilik perusahaan. Profit yang didapatkan dari perusahaan saat performanya ternyata bagus nantinya akan disisakan untuk pemegang saham. Caranya dengan yang pertama yaitu capital gain. Capital gain ini adalah keuntungan yang diperoleh dari perkembangan nilai aset dan modal. Contohnya sederhana. Katakanlah saham itu adalah sertifikat tanah dan tanah itu sendiri adalah perusahaan. Sewaktu-waktu harga tanah tersebut ternyata meningkat dan Anda menjual tanah tersebut, selisih harga beli dan harga jual dari tanah tersebutlah yang kita sebut dengan capital gain. Yang kedua yaitu dividen. Dividen ini adalah laba yang didapatkan dari performa emiten. Contohnya seperti contoh capital gain, yaitu katakanlah tanah tersebut ada jadikan sebagai lokasi parkir. Maka pemasukan dari sewa parkir tersebut sebagiannya akan masuk ke kantong Anda dan sebagian lainnya bisa Anda bagikan pada keluarga Anda. Selanjutnya, pemilihan portofolio. Portofolio atau bisa disebut kumpulan aset investasi bisa berupa properti, deposito, saham, emas, obligasi, atau instrumen lainnya. Sementara portofolio saham adalah kumpulan aset investasi berupa saham, baik yang dimiliki perorangan atau perusahaan. Beberapa konsep dasar dalam teori portofolio merupakan pembahasan sederhana yang bisa digunakan untuk memahami pembentukan portofolio yang optimal. Konsep dasar tersebut ada 3, yakni yang pertama, portofolio efisien dan portofolio optimal. Untuk membentuk portofolio yang efisien, kita harus memahami kecenderungan investor dalam pengambilan keputusan investasi yang akan dibuatnya. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan portofolio efisien. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhir kata, nun wal qalam yawma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Rata Syarafa, NIM 2010411108. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. B. Fungsi, utilitas, dan kurva indifference. Fungsi utilitas merupakan fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Semakin tinggi nilai suatu alternatif pilihan, maka semakin tinggi pula utilitas alternatif tersebut. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indifference. Gambar 4.3 menunjukkan 3 kurva indifference yang dilambangkan dengan IC1, IC2, dan IC3. Gambar 4.4 menunjukkan portofolio optimal terjadi ketika kemiringan IC sama dengan slope IF atau efficient frontier. Portofolio optimal investor A terletak pada portofolio X yang memberikan kepuasan sebesar ICA karena portofolio tersebut menawarkan resiko dan expected return yang sesuai dengan preferensinya. C. Aset berisiko dan aset bebas risiko. Aset berisiko adalah aset-aset yang aktual returnnya tidak bisa dipastikan di masa yang akan datang. Sedangkan aset bebas risiko merupakan aset yang returnnya di masa datang bisa dipastikan pada saat akan berinvestasi dan ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluca, NIM 2010411109 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen saham, kebijakan dividen, bagian penilaian kinerja portofolio.
Evaluasi kinerja portofolio bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah portofolio yang telah dibentuk bisa meningkatkan pencapaian tujuan investasi, sehingga dapat diketahui portofolio mana yang memiliki kinerja lebih baik berdasarkan tingkat return dan tingkat resikonya. A. Metode Indeks Sharpe Index. Rumus matematis indeks Sharpe adalah SP sama dengan RP dikurangi RF per SDP, di mana SP sama dengan indeks Sharpe portfolio, RP sama dengan rata-rata rate of return portfolio, RF sama dengan rata-rata atas bunga investasi bebas resiko, SDP sama dengan standar deviasi dari rate of return portfolio, RP dikurangi RF sama dengan premi resiko portfolio. C. Metode indeks Jensen. Rumus indeks Jensen adalah JP sama dengan dalam kurung RP dikurangi RF tutup kurung dikurangi dalam kurung RM dikurangi RF tutup kurung dikalikan dengan BP, di mana JP sama dengan indeks Jensen portofolio, RP sama dengan rata-rata return portofolio, RF sama dengan rata-rata bunga investasi bebas resiko, RM sama dengan rata-rata return pasar atau diwakili oleh IHSG. BP sama dengan beta portofolio atau resiko pasar atau resiko sistematis. RP dikurangi RF sama dengan premi resiko portofolio. RM dikurangi RF sama dengan premi resiko pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danaraldo Fasunarto, NIM 20104112660. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh indeks Sharpe, indeks Trainer, dan indeks Jensen. Dan tabel yang menunjukkan return portofolio ABC, return pasar RM dari IHSG, dan tingkat bunga bebas risiko selama beberapa periode. Untuk tabelnya seperti indeks di samping. Yang pertama indeks Sharpe, SP sama dengan RP dikurangi RF per SDP. SPA sama dengan 17,1 dikurangi 8,6 per 28,1 sama dengan 0,302. Yang kedua SPA sama dengan 14,5 dikurangi 8,6 per 19,7 sama dengan 0,299. Yang ketiga SPA sama dengan 13,0 dikurangi 8,6 per 22,8 sama dengan 0,193. Yang keempat SPA sama dengan 11,0 dikurangi 8,6 per 20,5 sama dengan 0,117. Yang kedua indeks Trainer, SP sama dengan RP dikurangi RF per beta P. TPA sama dengan 17,1 dikurangi 8,6 per 28,1 sama dengan 7,08. TPB sama dengan 14,5 dikurangi 8,6 per 19,7 sama dengan 6,41. TPC sama dengan 13,0 dikurangi 8,6 per 22,8 sama dengan 4,23. TPM sama dengan 11,0 dikurangi 8,6 per 20,5 sama dengan 2,40. Yang ketiga indeks Jensen. Untuk rumusnya JP sama dengan RP dikurangi RF dikurangi RM dikurangi RF dikali beta P. Untuk rumusnya yang pertama, JPA sama dengan 17,1 dikurangi 8,6 dikurangi 11,0 dikurangi 8,6 dikali 1,20 sama dengan 5,62. JPB 14,5 dikurangi 8,6 dikurangi lagi 11,0 dikurangi 8,6 1,20 sama dengan 3,69. JPC sama dengan 13,0 dikurangi 8,6 dikurangi lagi 11,0 dikurangi 8,6 dikali 1,20 sama dengan 1,90. JPM 11,0 dikurangi 8,6 dikurangi 11,0 dikurangi 8,6
dikali 1 kali 20 sama dengan 0. Untuk selanjutnya, kebijakan dividen dan permasalahannya. Kebijakan dividen berhubungan dengan penentuan besarnya dividen payout ratio, yaitu besarnya persentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Permasalahan dalam kebijakan dividen adalah yang pertama, apakah kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau harga pasar saham perusahaan? Yang kedua, jika kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau harga pasar dalam saham perusahaan, bagaimana kebijakan dividen yang optimal? Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatur Rahman, NIM 20104111007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dividen dan permasalahannya. Kebijakan dividen berhubungan dengan besarnya dividen payout ratio, yaitu besarnya persentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Keputusan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Adapun permasalahan dalam kebijakan dividen, yaitu yang pertama, apakah kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau harga pasar saham perusahaan? Yang kedua, jika kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau harga pasar saham perusahaan, bagaimana kebijakan dividen yang optimal? Untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan tersebut, berikut akan dijelaskan mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan kebijakan dividen. Yang pertama yaitu terdapat Dividend Irrelevance Theory. Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani atau disingkat dengan MM. Menurut Dividend Irrelevance Theory, kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai perusahaan. Miller dan Modigliani mengemukakan nilai per lembar saham yang didiskonto setelah keputusan pembelanjaan dividen sama dengan nilai pasar saham sebelum pembayaran dividen. Secara matematis, Miller dan Modigliani membuktikannya sebagai berikut. P0 sama dengan 1/1 ditambah K dikalikan dengan D1 ditambah P1. Untuk keterangannya seperti yang telah tertera pada PPT tersebut. Sekian presentasi dari saya, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Tasarrofa, NIM 20110411108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang materi B. Bird in the Hand Theory. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Ledner berdasarkan Bird in the Band Theory. Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Artinya, jika dividen yang dibagikan perusahaan semakin besar, maka harga pasar saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya. Komponen dividen yield D1 per P0. Resikonya lebih kecil dibandingkan dengan komponen pertumbuhan atau G kecil pada persamaan pendapatan yang diharapkan. KE atau IR min D1 dibagi P0 ditambah G. C. Tax Preference Theory. Berdasarkan tax preference theory, kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin besar jumlah dividen yang dibagikan suatu perusahaan, semakin rendah harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan. Contoh, seorang investor mempunyai investasi sebesar 20.000 di perusahaan DC dalam bentuk saham dengan menghasilkan dividen sebesar 8% atau Rp1.600. Di samping itu, setiap tahun harga saham diharapkan tumbuh sebesar 6%. Sekarang investor meminjam Rp40.000 dengan bunga 12% dan menginvestasikan dalam saham perusahaan DC
Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat dihitung dividen yang diterima Rp60.000 dikali 0,08 sama dengan Rp4.800 dikurangi bunga yaitu 40.000 dikali 0,12 sama dengan 4.800. Pendapatan bersihnya yaitu Rp0. Kenaikan harga yang diharapkan capital gain Rp60.000 dikali 0,06 yang hasilnya Rp3.600. Kemudian selain pertimbangan pengaruh dividen payout terhadap harga saham, faktor-faktor lain yang dipertimbangkan manajemen dalam menentukan dividen payout adalah 1. Dana yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, yaitu likuiditas. Ketiga, yaitu kemampuan perusahaan untuk meminjam. Yang keempat, yaitu nilai informasi dividen. Yang kelima, yaitu pengendalian perusahaan. Yang keenam, yaitu pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditur. Dan yang terakhir, yaitu inflasi. Aspek kebijakan dividen. A. Stabilitas dividen. Perusahaan yang membayar dividen stabil dari waktu ke waktu kemungkinan dinilai lebih baik daripada perusahaan yang membayar dividen berfluktuasi. Hal ini karena perusahaan yang membayar dividen secara stabil mencerminkan kondisi keuangan perusahaan tersebut yang juga stabil dan sebaliknya. Seperti contoh gambar di bawah ini, gambar 13.2 dan gambar 13.3. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu B. Target payout ratio. Sejumlah perusahaan mengikuti kebijakan target dividen payout ratio jangka panjang. Hal ini akan mengakibatkan besarnya jumlah dividen yang dibayarkan berfluktuasi atau dividennya tidak stabil. C. Regular dan ekstra dividen. Salah satu perusahaan meningkatkan dividen cash adalah dengan memberikan ekstra dividen di samping regular dividen. Hal ini hanya dilakukan jika pendapatan perusahaan meningkat cukup besar tetapi sifatnya sementara. Dividen saham atau stock dividen. Dividen saham adalah pembayaran dividen berupa saham kepada pemegang saham. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, dividen saham tidak lebih dari rekapitalisasi perusahaan. Contoh, seorang pemegang saham mempunyai 100 lembar saham dengan harga Rp2.500 atau nilai total saham sebesar Rp250.000. Setelah pembagian dividen saham, jumlah saham yang dimiliki menjadi 100 lembar saham dan saham akan turun menjadi Rp250.000 per 105 sama dengan Rp2.380,95. Dengan demikian, pembagian dividen saham tidak menambah nilai bagi pemegang saham karena nilai sahamnya tetap sebesar Rp250.000 atau 105 dikali Rp2.380,95. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Bastiono, NIM 2010411. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan saham dan pengembalian saham kembali. Pemecahan saham. Pemecahan saham merupakan tindakan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang beredar dengan jalan memecah satu saham menjadi dua saham atau lebih, yang diikuti dengan penurunan nilai nominal proporsional. Contoh, sejumlah pemecahan saham. Perusahaan Citra memiliki struktur modal sebagai berikut. Saham biasa sebesar 40.000 lembar
dengan jumlah Rp1.000, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Agio sebesar 10 juta, laba ditahan sebesar 50 juta, modal sendiri sebesar 100 juta. Perusahaan kemudian melakukan pemecahan saham, yaitu satu saham dipecah menjadi 2 saham, sehingga setelah pemecahan saham struktur modal perusahaan menjadi saham biasa 80.000 lembar Rp500, yaitu sebesar 40 juta. Agio sebesar 10 juta, laba ditahan sebesar 50 juta, modal sendiri sebesar 100 juta. Yang selanjutnya saya menjelaskan tentang pembelian saham kembali. Pembelian saham kembali merupakan bagian dari keputusan dividen. Keputusan ini diambil apabila perusahaan mempunyai kelebihan kas, sementara itu tidak ada peluang investasi yang menguntungkan. Dalam pengambilan saham kembali, harga keseimbangan yang harus ditawarkan perusahaan kepada pemegang adalah P sama dengan PX plus D per S. Keterangan PX sama dengan harga pasar per saham setelah distribusi. D sama dengan jumlah dana yang akan didistribusikan. S jumlah saham yang beredar sebelum distribusi. Berdasarkan contoh tersebut, maka harga equilibrium sebesar P sama dengan 600.000 plus sama dengan 630. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.